Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga anak-anak ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu ya. Nah, karena minggu lalu adalah tanggal merah dan kalian libur, berarti minggu ini atau hari ini harus lebih semangat lagi belajar fisikanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Hari ini kita masih membahas tentang momentum, impuls, dan tumbukan, yaitu di bab 8. Nah, sebelum memulai pembelajaran juga kalian harus menyiapkan LKS dan alat tulisnya terlebih dahulu. Yang belum menyiapkan, pause dulu video ini lalu persiapkan LKS dan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah, siapkan LKS-nya dan buka halaman 46 karena kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum. Nah, seperti yang sebelumnya Ibu katakan, bahwa hari ini kita akan belajar hukum kekekalan momentum, yaitu di LKS ada di halaman 46. Dibuka ya anak-anak. Hukum kekekalan momentum, jika dua benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Artinya, total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Itu ada sigma P sebelum tumbukan atau jumlah atau total momentum sebelum tumbukan sama dengan total momentum sesudah tumbukan, di mana sebelum tumbukan ada momentum pertama dan momentum kedua, karena terdapat dua benda. Jadi momentum pertama ditambah momentum kedua sama dengan momentum pertama setelah tumbukan ditambah momentum kedua setelah tumbukan. Di mana dua minggu lalu kita sudah belajar bahwa rumus momentum adalah P sama dengan massa dikali kecepatan. Ini dia rumus momentum. Massa pertama dikali kecepatan pertama ditambah massa kedua dikali kecepatan kedua sama dengan massa pertama dikali kecepatan pertama setelah tumbukan ditambah massa kedua dikali kecepatan kedua setelah tumbukan. Di sini Ibu akan menggambarkan dua buah benda. Sama-sama mempunyai kecepatan. Ini benda 1, benda 2. Berarti ini V1, ini V2. Benda 1 mempunyai massa pertama, benda 2 mempunyai massa kedua. Maka ketika benda 1 dan benda 2 bertumbukan, maka yang terjadi bendanya akan bertumbukan gerak berlawanan arah dari sebelum bertumbukan. Makanya dia mempunyai kecepatan V1 aksen, yaitu kecepatan pertama setelah tumbukan untuk benda pertama, dan benda kedua juga mempunyai kecepatan V2 aksen. Tapi nilai massanya tetap sama sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan, sesudah. Jadi kalian harus bisa 1, 2, V1 aksen, V2 aksen. Kapan dia V1 aksen, kapan dia V2 aksen, V1, kapan dia V2.
Simbol setelah adanya tumbukan itu biasa ditandai dengan aksen di atas. Mari kita bahas contoh soal yang pertama. Sebuah bola bermassa 0,3 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, menumbuk bola lain yang bermassa 0,2 kg yang mula-mula diam. Jika setelah tumbukan bola pertama diam, maka kecepatan bola kedua adalah diketahui massa bola pertama itu 0,3 kg. Bergerak dengan kecepatan, berarti V1-nya 2 meter per sekon. Menumbuk bola lain yang bermassa massa 2-nya yaitu 0,2 kg yang mula-mula diam. Kecepatan keduanya yaitu 0 meter per sekon. Jika setelah tumbukan bola pertama diam, berarti V1 aksennya 0 meter per sekon. Maka kecepatan bola kedua setelah tumbukan adalah, berarti yang ditanya itu V2 aksen. Kita jawab. Maka rumusnya itu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Yang ditanya adalah V2 aksennya. Maka rumus yang kita gunakan itu massa 1 dikali V1 ditambah massa 2 dikali V2 sama dengan massa 1 dikali V1 aksen ditambah massa 2 dikali V2 aksen. Maka kita masukkan angkanya yang sudah diketahui di soal. Massa satunya itu 0,3 kg. Kecepatan pertamanya itu 2 meter per sekon. Dijumlah massa keduanya itu 0,2 kg dikali kecepatan keduanya itu 0 meter per sekon. Massa pertamanya itu 0,3 kg dikali kecepatan pertama setelah tumbukannya itu 0 meter per sekon. Dijumlah massa keduanya itu 0,2 kg dikali dengan yang ditanya kecepatan kedua setelah tumbukan atau V2 aksennya. Maka 0,3 kg dikali 2 meter per sekon yaitu 0,6 kg meter per sekon. Plus 0,2 kg dikali 0 meter per sekon itu 0 ya. Sama dengan 0,3 kg dikali 0 meter per sekon berarti 0 plus 0,2 kg dikali V2 aksen berarti 0,2 kg dikali V2 aksen. Maka 0,6 kg meter per sekon sama dengan 0,2 kg kali V2 aksen. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama mempunyai kilogram, maka kita habis bagi kilogramnya. Berarti sisa 0,6 meter per sekon sama dengan 0,2 dikali V2 aksen. Maka V2 aksen sama dengan 0,6
meter per sekon dibagi 0,2. Maka V2 aksennya sama dengan 3 meter per sekon. Contoh soal yang pertama, hasilnya itu kecepatan kedua setelah tumbukan adalah 3 meter per sekon. Jadi 0,2-nya pindah ke ruas kiri, karena perkalian pindah ke ruas kiri jadi pembagian. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dua bola memiliki massa yang sama. Kecepatan kedua bola sebelum tumbukan adalah, untuk kecepatan pertamanya itu 10 meter per sekon, dan kecepatan keduanya itu 15 meter per sekon. Jika setelah tumbukan kecepatan bola V1 aksennya adalah 8 meter per sekon ke kiri, hitunglah kecepatan bola setelah tumbukan. Nah, yang ditanya adalah V2 aksennya. Dua buah bola. Ini satu, benda 1 dan benda 2. Nah, masanya sama, berarti M1 sama dengan M2. Kecepatan bola sebelum tumbukan berarti sebelum tumbukan V1-nya itu 10 meter per sekon. V2-nya itu 15 meter per sekon. Jika setelah tumbukan kecepatan bola V1 aksennya 8 meter per sekon ke kiri, maka kita tambahin tanda negatif karena bolanya bergerak ke kiri. Otomatis kalau kecepatan bola pertamanya ke kiri, berarti sebelum tumbukan yang bergerak ke kiri adalah kecepatan kedua sebelum tumbukan. Maka kecepatan kedua sebelum tumbukan menjadi min 15 meter per sekon. Hitunglah kecepatan kedua setelah tumbukan atau V2 aksennya. Maka masih sama, kita menggunakan rumus M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, karena di soal dua bola memiliki massa yang sama, otomatis kita bisa menghilangkan massanya. Kita habis bagi antara ruas kiri dan kanan karena massa pertama dan massa kedua nilainya sama. Maka persamaannya jadi tersisa V1 ditambah V2 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Maka sekarang kita masukkan angkanya ke dalam persamaan. V1-nya itu 10 meter per sekon ditambah V2-nya itu min 15 meter per sekon. Jangan lupa karena sebelum tumbukan bola keduanya atau kecepatan bola keduanya itu bergerak ke arah kiri, maka jadinya min 15 negatif 15 meter per sekon. V1 aksennya min 8 meter per sekon. Yang ditanya V2 aksennya. Maka 10 meter per sekon plus min 15 meter per sekon berarti kan 10 meter per sekon dikurang 15 meter per sekon sama dengan min 8 meter per sekon plus V2 aksen. Maka 10 meter per sekon dikurang 15 meter per sekon berarti min 5 meter per sekon sama dengan min 8 meter per sekon plus V2 aksen. Maka V2 aksen sama dengan min 5 meter per sekon negatif
8 meter per sekonnya kita pindah ruaskan ke kiri. Karena penjumlahan dan pengurangan dan 8-nya negatif, jadi pindah ruas ke kiri berlawanan tanda menjadi positif 8 meter per sekon. Maka V2 aksennya min 5 meter per sekon ditambah 8 meter per sekon sama dengan positif 3 meter per sekon. Nah, berarti kecepatan kedua pada bola adalah 3 meter per sekon. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu bola yang bermasa 0,4 kg menumbuk tanah liat dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika setelah tumbukan, bola dan tanah liat bergerak menyatu dengan kecepatan 5 meter per sekon, hitunglah masa tanah liatnya. Nah, berarti kan ada sebuah bola dan sebuah tanah liat. Ceritanya ini tanah liat ya. Nah, ini benda pertama, ini benda kedua. Nah, bola yang bermasa 0,4 kg berarti ini bola, ini tanah liat, ibu kasih simbol T, tanah liat. Nah, bola yang bermasa 0,4 kg, bola ini menumbuk sebuah tanah liat. Berarti diketahui massa bolanya itu 0,4 kg. Nah, menumbuk si tanah liat. Menumbuk tanah liat dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti kecepatan bolanya itu 10 meter per sekon. Nah, berarti si bola ini kan menumbuk ke arah tanah liat. Berarti kecepatan si tanah liat awalnya itu kan keadaannya diam nih si tanah liat. Berarti kecepatan tanah liatnya itu awalnya 0 meter per sekon sebelum tumbukan. Nah, jika setelah tumbukan bola dan tanah liat bergerak menyatu, ibu gambarkan di sini ada bola setelah pergerakannya si bola dan tanah liatnya menyatu. Nah, jika setelah tumbukan bola dan tanah liatnya menyatu, nih ibu gambarkan ya, bola dan tanah liatnya menyatu dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, hitunglah massa tanah liatnya. Yang ditanya massa tanah liatnya. Jawab. Nah, kita berarti kan pakai rumus hukum kekekalan momentum ya, tetap massa 1 V1 ditambah massa 2 kali V2 sama dengan massa 1 dikali V1 aksen ditambah massa 2 dikali V2 aksen. Nah, di soal ada kata-kata jika setelah tumbukan bola dan tanah liat bergerak menyatu dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jadi kecepatan setelah tumbukan bola dan tanah liatnya itu sama. Nah, karena V1 aksen sama dengan V2 aksen, karena dia menyatu ya, maka maka kecepatan si bola pertama ini sama dengan kecepatan si tanah liatnya ini, karena dia menyatu. Maka rumusnya kita bisa persingkat menjadi massa 1 dikali V1 ditambah massa 2 dikali V2 sama dengan buka kurung massa 1 ditambah massa 2 dikali V aksen. Nah, kenapa V aksen aja? Karena kan tadi ibu udah bilang V1 aksen sama dengan V2 aksen. Nah, kecepatan bola ini dengan si tanah liatnya bergerak menyatu kan. Karena menyatu berarti kecepatan setelah tumbukannya sama. Jadi V1 aksen sama dengan V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen karena bolanya menyatu. Jadi kita pakai persamaan yang ini.
karena keadaan bolanya setelah tumbukan menyatu. Nah, berarti tadi rumusnya yang udah kita persingkat menjadi massa 1 kali V1 ditambah massa 2 dikali V2 sama dengan massa 1 ditambah massa 2 dikali V aksen. Karena bendanya menyatu dan bergerak bersamaan. Karena dia menyatu. Karena tadi Ibu udah inisialin massa satunya itu massa bola, berarti MB VB ditambah massa keduanya itu massa tanah liat V2 kecepatan tanah liat sebelum tumbukan dikali MB ditambah MT dikali kecepatan bola dan tanah liat setelah tumbukan. Karena bergerak bersamaan ya, jadinya kita pakai rumus ini. Kita masukkan angkanya yang sudah diketahui di soal, 0,4 kg massa bolanya dikali kecepatan bolanya itu sebelum tumbukan 10 meter per sekon ditambah yang ditanya itu massa tanah liatnya dikali. Nah, karena tanah liatnya pas awal diam, maka 0 meter per sekon kecepatan tanah liatnya karena diam ya, sama dengan massa bolanya 0,4 kg dijumlah massa tanah liatnya yang ditanya dikali kecepatan bola dan tanah liat setelah tumbukan, yaitu 5 meter per sekon. 0,4 kg dikali 10 meter per sekon sama dengan 4 kg meter per sekon ditambah massa tanah liat dikali 0 meter per sekon, jadinya 0 ya, sama dengan, nah ini kita kalikan ke masing-masing di dalam kurung. Jadi yang pertama 5 meter per sekon dikali 0,4 kg, berarti 0,4 kg dikali 5 meter per sekon 2 kg meter per sekon. Nah, sekarang plus 5 meter per sekon kita kali dengan massa tanah liatnya, berarti 5 meter per sekon dikali massa tanah liatnya. 4 kg meter per sekon sama dengan 2 kg meter per sekon plus 5 meter per sekon dikali massa tanah liat. Maka 4 kg meter per sekon. Nah, 2 kg meter per sekon ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Karena ini penjumlahan, pindah ruas ke kiri jadi pengurangan. Jadi negatif. 2 kg meter per sekon sama dengan 5 meter per sekon dikali massa tanah liat. Nah, 4 kg meter per sekon dikurang 2 kg meter per sekon jadi 2 kg meter per sekon sama dengan 5 meter per sekon dikali massa tanah liat. Karena ruas kiri dan kanan sama-sama punya meter per sekon, berarti kita bagi habis ya. Berarti sisa 2 kg sama dengan 5 dikali massa tanah liat. Berarti massa tanah liatnya sama dengan 2 kg dibagi 5. Maka massa tanah liatnya itu 0,4 kg. Terima kasih atas waktunya hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu. Kerjakan sendiri-sendiri ya, harus jujur. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya melalui WhatsApp. Boleh di grup WhatsApp atau melalui chat personal ke Ibu. Semangat dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.